Para bijaksana yang Hoshi hormati, Bodhisattva Kuan Im Pusa beliau, mengapa nama beliau adalah Kuan Se Im Pusa? Kuan Se Im itu artinya adalah mendengarkan suara penderitaan di dunia ini. Dan beliau menyampaikan ikrar bahwa kesedihan dan penderitaan semua makhluk hidup adalah penderitaan dan kesedihan. Kalau kita lihat di dunia ini, apapun yang terjadi, kita bisa membohongi seluruh orang di dunia ini, tapi pada kenyataannya kita tidak bisa membohongi Buddha di dalam diri kita. Kita tidak bisa membohongi kapasitas sejati kita. Kapasitas sejati kita itu uwei, tidak terbatas. Kita tidak mau memperbaiki, tidak mau menghilangkan perangai dan kebiasaan buruk kita, dia tuh juga tidak akan meninggalkan kita. Tidak ada ceritanya, oh karena ini dia terikat kepada badan raga, terikat kepada perangai dan tidak menghargai, roh suci meninggalkan kita. Kalau itu terjadi bisa gawat, nggak ada yang bisa hidup. Karenanya itu tidak terjadi seperti itu. Tetap berusaha untuk membantu kita keluar dari semua bencana dan kemalangan diri kita hingga bisa terbebas dari nirwana. Ini di depan mata kita adalah gambar dari tiga bodhisattva, tiga makhluk suci Apatamsaka. Ada yang tengah ada Buddha Sakyamuni, yang sebelah kanan dari saya melihatnya ada Bodhisattva Manjusri, yang sebelah kiri ada Bodhisattva Samantabhadra. Kita banyak mengenal Bodhisattva ini. Ini ketiga Bodhisattva dan Buddha, kedua Bodhisattva dan Buddha ini selalu dibuatkan gambar yang maksudnya tiga ya, wujudnya tiga. Sama seperti kita di wihara juga ya, di altar juga ada tiga. Yang di tengah Buddha itu adalah mewakili kapasitas sejati kita, Buddha di dalam diri kita. Yang di sebelah kanan Bodhisattva Manjusri, beliau mari Hoshi perkenalkan sedikit tentang Bodhisattva Manjusri beliau atau Wensu Sili Pusa. Wensu Sili Pusa beliau ini adalah sangat luar biasa sekali. Salah satu bodhisattva yang pernah hidup di dunia ini pada masa kehidupan dari Buddha Sakyamuni. Jadi ketiga, baik Buddha maupun bodhisattva itu adalah orang nyata yang pernah hidup dan mencapai kebudahan, adalah bagian dari sejarah, bukanlah sesuatu yang merupakan dongeng atau cerita. Sebagai seorang pembina, kita mengambil yang real, kita tidak mengambil yang tidak real. Jadi memang adalah merupakan manusia yang mencapai kapasitas kebudahan. Bodhisattva Manjusri ini beliau terlahir di kerajaan Kosala pada kehidupan Buddha Sakyamuni. Beliau dari keluarga Brahmana bernama Pande. Ketika lahir, beliau itu mengalami 10 peristiwa menakjubkan dan memiliki 32 ciri fisik makhluk suci. Yaitu satu, ketika beliau lahir, hujan air surgawi semanis madu. Yang kedua adalah munculnya 7 permata dari dalam tanah. Yang ketiga, padi dan lumbung berubah menjadi berkilau berwarna emas. Yang keempat, bunga teratai tumbuh di mana-mana. Yang kelima, cahaya suci gemilang memenuhi seluruh rumahnya. Yang keenam, ayam menetaskan burung hong. Kuda melahirkan kirin. Sapi melahirkan anak sapi yang langka. Babi melahirkan longtun. Itu apa? Hoshi tidak tahu, katanya itu adalah babi berwujud naga. Muncul gajah bergading 6. Jadi memang ini ada dalam sejarah terjadi seperti ini. Dan Bodhisattva Manjusri ini beliau sebenarnya sudah beberapa kehidupan, banyak kehidupan sebenarnya sudah mencapai Buddha. Tetapi ikrar beliau berbeda dengan
Sakyamuni, Buddha Sakyamuni. Kalau Buddha Sakyamuni adalah dengan kehidupan sekarang, dengan kekuatan dan tekad membuktikan pencapaian kebudahan. Sehingga kalau Buddha Sakyamuni memang tujuan dari kedatangan kali ini adalah untuk pencapaian kebudahan. Tetapi Bodhisattva Mansyuri dan Bodhisattva lainnya itu masih menahan diri di dunia ini untuk bertugas. Karenanya itu masih memegang gelar sebagai Bodhisattva. Beliau pencapaiannya belum mencapai alam nirwana. Bukan tidak bisa, tetapi tidak mau. Karenanya itu Buddha menyampaikan setelah parinibbanaku di arah timur laut dunia terdapat negara bernama Tiongkok. Dan di Gunung Uting, 5 puncak Provinsi Shanxi, Bodhisattva Mansyuri berdiam dan membabarkan Dharma kepada penjuru makhluk. Dewa, naga, yaksa, raksasa, kinara, moharaga, manusia, dan makhluk bukan manusia yang jumlahnya tidak terbatas. Semua mengelilinginya, menghormatinya, dan memberikan persembahan. Itu yang disampaikan oleh Buddha Sakyamuni dalam kitab suci Tripitaka, bahwa Buddha Mansyuri itu tetap tinggal di dunia adalah untuk melintaskan penjuru makhluk semesta. Bodhisattva Mansyuri ini memiliki kebijaksanaan polo miao tsuhui yang luar biasa dan tidak terbatas. Beliau itu mempunyai kesanggupan untuk membabarkan dharma yang luar biasa sekali. Bahkan setelah 450 tahun parinirwananya Buddha Sakyamuni, Bodhisattva Mansyuri masih bertugas dalam membabarkan dharma. Beliau kalau selalu menjadi karena kearifan beliau sangat sempurna, beliau kehidupan yang kali ini menjadi murid dari Buddha. Jadi beliau selalu memutar roda dharma. Artinya ketika beliau bertanya, Buddha menjawab. Jadi pada masa lampau Buddha tidak akan menjawab atau membabarkan dharma ketika tidak didahului dengan ada yang bertanya. Karena Buddha tidak terikat kepada keakuan, saya mengajari, saya memberitahu, saya tidak ada keakuan tentang saya ini. Karena itu kalau ketika tidak ada yang bertanya, maka tidak dijawab. Ketika Bodhisattva Mansyuri selalu mengiringi dengan pertanyaan. Dan apabila ada sekte-sekte atau orang-orang lain yang tidak setuju mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan nyeleneh, biasanya Bodhisattva Mansyuri beliau ini sangat handal sekali untuk menaklukkan semua itu. Jadi beliau terkenal dengan polo miao tsuhui yang tidak terbatas, yang luar biasa sekali. Dan banyak sekali kisah kesaksian di mana beliau menolong umat manusia dengan berbagai bentuk dari berbagai bentuk penciptaan badan raganya atau huasen dari beliau untuk menolong umat manusia, dan kemana-mana pun beliau menjelma dan menolong makhluk hidup tanpa membeda-bedakan. Karenanya itu beliau mewakili polo miao tsuhui, mewakili kearifan sejati yang tidak terbatas. Kemudian berikutnya adalah yang sebelah kiri, Bodhisattva Samantabhadra, yaitu Puxian Pusa. Beliau ini terkenal sebagai bodhisattva yang mewakili sesian. Jadi benar-benar melaksanakan, tekun melaksanakan, mempraktekkan apapun dharma yang diketahuinya. Beliau terkenal dengan welas asinya, kebajikan luhurnya, ketekunannya, dan praktek dharma yang luar biasa. Salah satunya adalah yang sangat luar biasa pada beliau dalam pengajaran beliau yang sangat dipuji oleh Buddha adalah praktek meditasi yang luar biasa. Dan beliau mengajarkan itu sebagai samadhi. Beliau di Gunung Imei di Provinsi Sichuan, Tiongkok. Jadi di daerah Cina sana banyak sekali gunung-gunung yang puncaknya tidak bisa dicapai oleh manusia, dan di situ banyak tinggal para bodhisattva untuk
menolong umat manusia dan penjuru semesta raya. Beliau digambarkan oleh Buddha, bodhisattva yang berkebajikan tidak terbatas. Fushen Fusa beliau ini juga ukuran tubuh beliau itu sangat tinggi sekali, suaranya tidak terbatas, bentuk rupanya juga tidak terbatas. Karenanya ketika atas kehendak beliau turun sendiri ke dunia, beliau menggunakan kekuatan sucinya untuk mengecilkan tubuh sebesar tubuh manusia. Bila dalam wujud aslinya, beliau duduk di atas punggung gajah putih bergading 6. Gajah putih bergading 6 ini mewakili kendali dari 6 indera. Dan di bawah telapak kaki gajah tumbuh teratai yang mewakili dari praktek yang nyata. Karenanya itu beliau terkenal dengan kitab suci beliau yaitu Pahwaching Sutra Bunga Dharma. Kalau yang kita lihat tadi dari gambar tadi adalah di tengah adalah Buddha, di sebelah kanan adalah Bodhisattva Manjuri, di sebelah kiri adalah Bodhisattva Samantabhadra. Yang tengah Buddha adalah mewakili kapasitas sejati kita, yang sebelah kiri Bodhisattva Manjuri adalah mewakili polomiao Chihui kita, dan yang di sebelah kanan Bodhisattva Samantabhadra adalah mewakili kita punya praktek dharma, kita punya pencapaian. Sanpo iti. Inilah yang disebut dengan 3 Buddha adalah satu raga, yaitu sesungguhnya ada di mana? Ada pada diri kita semua orang. Ada pada setiap umat manusia, yaitu diri sejati, kearifan sejati, dan kemudian kapasitas sejati kita. Kadang-kadang Bodhisattva Mansuri diganti dengan Wan Se Im Pusa, Avalokiteswara. Kalau beliau ini, terhadap beliau ini Pupo ya, kita dipelihara, kita sangat akrab dengan beliau. Beliau adalah boleh dibilang pada saat sekarang ini mempunyai jodoh kebudahan yang sangat kuat sekali, seperti jodoh kebudahan kita kepada Ibu Guru Suci kita, juga kepada Bodhisattva Avalokiteswara, Kuan Yin Pusa beliau. Jadi keakraban kita itu, jodoh baik kita dengan beliau itu sangat luar biasa sekali. Beliau adalah bodhisattva yang mengandalkan welas asih yang tidak terbatas. Buddha mengatakan bahwa seorang bodhisattva yang selalu wajah beliau selalu melihat kepada penderitaan, menatap ke segala penjuru untuk melihat segala hal, melihat penderitaan umat manusia dan datang menolong umat manusia yang punya ketulusan yang sungguh dengan berbagai tubuh jelmaan beliau. Yang terkenal itu ada 33 macam tubuh penjelmaan. Tetapi sebenarnya beliau itu menjelma ke dunia ini dengan tidak terbatas ke berbagai alam untuk melintaskan dan menolong umat manusia. Kalau kita terhadap beliau itu kita kenal ya, Cia Pai Kuan Im. Setiap rumah itu semuanya mengenal Buddha Kuan Im. Karena itu Sanpo iti, 3 Buddha ini adalah satu badan. Kita semua adalah Buddha. Kita percaya kita juga adalah Buddha, kita tidak percaya kita juga adalah Buddha. Demikianlah itu tidak akan merubah kenyataan. Jangan lagi kita hanya berpikir untuk bahwa apakah benar seseorang itu setelah meninggal dia akan bisa mencapai kebudahan. Mari kita melaksanakan dan membuktikannya pada kehidupan kali ini. Karena hanya dengan pelaksanaan yang sungguh-sungguh baru bisa memunculkan polomiao Chihui kita. Hanya dengan kita tidak menganggap enteng diri kita sendiri, tidak menghina, tidak merendahkan diri kita sendiri, punya keyakinan dan kepercayaan yang tidak meragukan sedikit pun, maka kita bisa mencapai Buddha, mencapai kapasitas sejati kita. Itu adalah pasti, karena awalnya memang begitu. Kalau ada kesempatan yang seperti sekarang, pasti juga bisa mencapai ke sana.
Hari ini Hoshie belajar sampai di sini. Secara kesimpulannya adalah setiap orang adalah Buddha. Kita selama 49 chapter ini, berbagai cara sudah diberikan kepada kita lewat penjelasan dari Lao Tzu beliau, lewat welas asih dari Lao Tzu beliau yang sudah mencapai kapasitas sejatinya, mengingatkan manusia di dunia ini untuk kembali kepada kapasitas sejatinya. Kita bersyukur sekali semua cara sudah diberikan. Bahkan kadang-kadang kalau dipikir-pikir, Tianqi Pukhesielo, rahasia langit yang tidak boleh dibocorkan pun sudah disampaikan kepada kita. Sekarang kembali lagi kepada kita, sanggupkah diri kita itu untuk tidak berhenti berusaha dan berusaha? Memang tentunya itu awalnya akan mengalami proses jatuh bangun. Misalnya kadang-kadang kita berusaha untuk mengendalikan emosi kita, tetapi karma kita belum tuntas sehingga nggak bisa, kearifan kita belum nyampe ke sana, atau kadang kita harus terpaksa melakukannya. Tetapi selama kita sadar apa yang kita lakukan, selama kita tahu tujuan kita menuju kemana, setiap saat kita bisa melepas dan tidak terikat di dalamnya, maka kapasitas ini pasti akan muncul. Hari ini Hoshie belajar sampai di sini. Kalau ada kesalahan mohon lamu, dan penjuru Bodhisattva, penjuru Buddha memaafkan dan memberikan pengampunan dan petunjuk. Juga para pandita berwelasasi memberikan petunjuk dan maafnya. Juga para bijaksana sekalian memberikan maklumnya. Xie xie kewe qian xian.